Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zulfikar. Pada kesempatan kali ini ngobrol santai bersama kedua narasumber kita. Bapak Ari, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Zul. Ibu Fira, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen terkait apa itu proses PBJ dan bila dikaitkan dengan simpan dan proses evaluasi. Dan tentunya buat para netizen jangan lupa untuk bisa komen, like, dan subscribe channel YouTube BP2JK Sulawesi Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari para netizen dalam hal proses pengadaan barang dan jasa. Dan yang kita ketahui dalam proses pengadaan barang dan jasa itu terdiri dari jasa konsultansi dan konstruksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khususnya terkait jasa konsultansi. Nah, terkait jasa konsultansi tadi dalam proses pengadaan barang dan jasa itu tahapan evaluasinya itu seperti apa sih, Bu? Baik, saya akan coba menjelaskan untuk tahapan evaluasi pada pengadaan jasa konsultansi terdiri dari 2 file. Untuk file 1 itu evaluasi terhadap persyaratan kualifikasi. Kemudian untuk file kedua terhadap evaluasi teknis dan harga. Untuk evaluasi kualifikasi sendiri itu terdiri dari 2. Yang pertama untuk kualifikasi administrasi. Kemudian untuk yang kedua, persyaratan kualifikasi meliputi kualifikasi teknis, dalam hal ini pengalaman badan usaha. Di file yang kedua, itu kami mengevaluasi untuk pertama tetap dievaluasi itu pengalaman perusahaan, tetapi dalam hal ini kami mencantumkan pengalaman perusahaan di lokasi Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua itu proposal teknis meliputi metodologi pekerjaan. Kemudian yang terakhir itu pengalaman untuk personil tenaga ahli. Dikaitkan dengan pengalaman perusahaan dan pengalaman personil tenaga ahli dan dikaitkan dengan simpan itu seperti apa sih, Pak? Terkait badan usaha dan tenaga ahli, penerapannya di sistem informasi pengalaman yang sering kita dengar dengan istilah simpan sesuai dengan surat edaran Dirjen Bina Konstruksi terhitung tanggal 17 April 2023 itu sudah diterapin sistem simpan terhadap badan usaha dan tenaga ahli. Nah, dalam proses penilaian pengalaman badan usaha itu seperti apa sih, Pak, maksudnya? Terkait penilaian pengalaman badan usaha, evaluasi terhadap pengalaman badan usaha didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan melalui SPSE dan tercantum dalam simpan. Terus kedua, pengalaman yang tidak tercantum dalam simpan tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Untuk selanjutnya dalam hal terdapat perbedaan informasi atau dokumen pengalaman yang tercantum dalam SPSE dengan informasi atau dokumen dalam simpan, maka pengalaman tersebut tidak dapat dievaluasi. Jadi terus selanjutnya evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman badan usaha yang tercantum dalam simpan sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi. Dalam hal peserta diberikan kesempatan untuk melengkapi data kualifikasi. Jadi evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman yang tercantum pada simpan sebelum batas akhir juga pemasukan kelengkapan data kualifikasi. Mungkin itu, Mas. Nah, yang Bapak jelaskan barusan itu untuk pengalaman badan usaha. Betul. Nah, kan pengalaman tenaga ahli bedanya seperti apa? Untuk pengalaman tenaga ahli
tersebut tidak jauh berbeda dengan badan usaha juga ya. Jadi untuk tenaga ahli itu kita mengevaluasi pengalaman tenaga ahli didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan melalui SPSE dan tercantum dalam sistem simpan, sistem informasi pengalaman. Terus untuk pengalaman yang tidak tercantum dalam simpan, untuk tenaga ahli tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman. Terus untuk selanjutnya, dalam hal terdapat perbedaan informasi atau dokumen pengalaman yang tercantum dalam SPSE dengan informasi atau dokumen simpan, maka pengalaman tersebut tidak dapat dievaluasi. Keempat, terkait perhitungan pengalaman tenaga ahli yang jabatan kerja SKK-nya tidak tercantum dalam simpan, seperti tenaga ahli ekonomi, tenaga ahli hukum kontrak dan lain sebagainya, ditentukan berdasarkan referensi kerja dari pengguna jasa. Terakhir, terkait evaluasi persyaratan pengalaman tenaga ahli dilakukan apabila pengalaman tersebut tercantum dalam simpan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Mungkin itu Mas terkait dengan penilaian pengalaman tenaga ahli. Ya. Terkait dengan klarifikasi, apabila pengguna jasa tidak membalas atau tidak memberikan tanggapan atas klarifikasi tersebut, itu bagaimana Pak? Terkait klarifikasi yang tidak ada jawaban dari pengguna jasa sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Bina Konstruksi tanggal 31 Juli 2023 ya, terkait apabila Pokja pemilihan tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban sampai batas akhir waktu yang ditentukan, maka personil tersebut yang tercantum dalam SIMPBC itu kita anggap terikat kontrak, benar terikat kontrak pada paket tersebut. Gitu. Nah, untuk batas waktunya berapa lama ya Pak untuk menunggu jawaban tersebut? Terkait batas waktu sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Bina Konstruksi, itu PPK diberikan waktu untuk menjawab maksimal 5 hari Bu ya, 5 hari kerja. Kita menunggu jawaban dari PPK. Pokoknya 5 hari kerja betul. Terima kasih atas kehadiran para narasumber Bapak Ari dan Ibu Pira di program Ngobras Ngobrol Santai bersama BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube BP2JK Wilayah Sulawesi Tengah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam Ngobras.